Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantik Septiani dari 12 MIPA 6 akan menjelaskan materi yang saya pahami dari pelajaran sejarah Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah terpecah belahnya suatu bangsa. Ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, faktor dari luar, yang kedua, faktor dari dalam. Faktor di luar, Belanda ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Belanda melakukan agresi militer. Belanda ke-1 tahun 1947 dan agresi militer Belanda kedua tahun 1948 juga melakukan blokade ekonomi. Selain berperang, Belanda dan Indonesia juga menempuh jalan diplomasi. Diplomasi adalah usaha untuk menyelesaikan suatu masalah dengan jalan damai. Bentuk diplomasi yang telah dilakukan Belanda dan Indonesia diantaranya Perjanjian Inggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan terakhir Konferensi Meja Bundar. Hasil Konferensi Meja Bundar, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Bentuk negara NKRI berubah menjadi Republik Indonesia Serikat, dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketua. Penyelesaian konflik Irian Berat yang ditangguhkan 1 tahun setelah KMB. Utang Belanda dibayar oleh Indonesia. Kapal perang Belanda ditarik dari perairan Indonesia. Bekas anggota KNI menjadi anggota TNI. Faktor-faktor dari luar yang saya bahas sebelumnya berupa agresi militer dan diplomasi yang tidak berjalan sesuai dengan hukum dasar Indonesia, memicu terjadinya gerakan-gerakan separatis yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang menyebabkan semakin terpecah belahnya NKRI. Gerakan-gerakan separatis terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, gerakan separatis yang berkaitan dengan ideologi. Ada gerakan DI, TII, PKI Madiun, dan G30 SPRI. Gerakan di TII dan PKI Madiun sama-sama dilatar belakangi oleh Perjanjian Renville. Gerakan di TII diawali pemimpin Hizbullah, sebuah laskar perang Islam bernama Kartosuwiryo, yang tidak puas terhadap hasil Perjanjian Renville. Perjanjian Renville mengharuskan pasukan divisi Siliwangi untuk hijrah ke Yogyakarta yang pada saat itu sebagai ibu kota negara Indonesia. Kartosuwiryo tidak setuju jika Jawa Barat dikosongkan. Ia bersama pasukannya tetap bertahan di Jawa Barat. Bahkan ia bersama pasukannya menduduki tempat yang ditinggalkan oleh divisi Siliwangi dengan tujuan mendirikan negara yang berideologi Islam dan menjadikan pasukan Hizbullah sebagai tentara Islam Indonesia. Yang kedua, gerakan separatis yang berkaitan dengan kepentingan. Sedangkan pemberontakan PKI Madiun diawali kegagalan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri yang mendatangani Perjanjian Renville. Ia oleh parlemen diturunkan dari perjabatan sebagai Perdana Menteri. Amir Syarifuddin pun marah, ia dendam lalu membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang berhaluan komunis. Amir Syarifuddin bersama dengan Musso, seorang tokoh komunis, membentuk PKI dan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Gerakan-gerakan separatis yang berkaitan dengan kepentingan ada gerakan APRA, RMS, dan gerakan Andi Aziz. Yang ketiga, gerakan separatis yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Gerakan-gerakan separatis yang berkaitan dengan sistem pemerintahan ada gerakan PRRI dan gerakan Permesta II. Gerakan separatis ini sama-sama dilatar belakangi oleh ketidakpuasan penduduk daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut hanya memfokuskan pembangunan di wilayah Jawa saja. Sekian materi yang saya pahami dari pelajaran sejarah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.